Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap hari aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini, hari Selasa tanggal 3 September 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So bisa cocok, bisa enggak. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Ya, meditation. Coba lakukan meditation untuk kamu yang sedang dalam proses healing, penyembuhan ya. Baik kamu ngerasa lagi dalam tekanan, under pressure, kamu ngerasa stres, kamu ngerasa depresi, atau kamu lagi galau, lagi nggak tenang, lagi anxiety, dalam kebingungan ya. Meditasi bisa memberikan jawaban, bisa memberikan ketenangan, melatih kesabaran dan mengembalikan kestabilan ya, dan juga mempertajam intuisi. Nah, kenapa kamu bisa mendapatkan jawaban? Karena ketika kamu hening, dalam keheningan ya, kamu akan bisa mendengar suara hatimu lebih jernih ya, akan lebih bisa berdialog dengan dirimu sendiri. Nah, itu ya. Jadi mungkin ini kayaknya ngingetin aku juga ya. Udah lama nggak rutin meditasi. Oke, thank you Angel ya, lakukan meditasi hari ini. Oke, kita lanjut tuh pesan semestanya. Pesan semesta hari ini. Oke. Wow, Venus Beloved ya. Venus nih planet ini ya, cinta. Venus menaungi zodiak Libra dan Taurus ya. Jadi hari ini mungkin kamu berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Libra dan Taurus ya, atau kalian nih yang berzodiak Libra Taurus ya. Jadi semesta memberikan pesan hari ini, jadilah seseorang yang layak untuk dicintai. Nah, seseorang yang layak untuk dicintai itu gimana? Ya tentu saja jadi seseorang yang nice ya, yang tulus ya. Ya jadi orang baik lah ya, garis besarnya seperti itu. Nggak toksik, nggak membebani orang lain gitu ya, nggak menuntut, terus kemudian nggak menyimpan dendam, amarah dan kebencian. Nah, ketika kalian melepaskan energi-energi negatif tersebut ya, maka banyak orang yang akan mencintaimu ya. Dan aku rasa jika saat ini kamu deket dengan seseorang ya, mau itu pasangan ya, atau mungkin statusnya masih gebetan gitu ya, atau mungkin apapun ya statusnya, mungkin ada HTS-an ya, macam-macam ya sekarang ya, namanya kedekatan tuh apa yang namanya FWB, TTM gitu ya. Nah, intinya jika saat ini kamu lagi memang dekat dengan seseorang ya, hari ini terutama ya, kamu menjadi seseorang yang benar-benar dia cintai ya, benar-benar dia cintai, dia sayangi gitu ya, dan dia akan melakukan ya effortnya ugal-ugalan lah ya dalam mencintai kamu. Ini berlaku semua zodiak ya, bukan berarti hanya berlaku untuk Libra atau Taurus ya. Hanya saja mungkin kamu berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Libra atau Taurus gitu ya, atau mungkin kamu yang berzodiak Libra atau Taurus. Nah, kalau itu secara generalnya, dan dalam percintaan ya, dalam pekerjaan juga sama ya. Ketika kita be nice ya, orang-orang di tempat kerja kita juga akan nice kepada kita, sayang kepada kita ya. Sayang dalam artian bukan sayang terus terlibat affair ya, sayang dalam artian ya akan dengan tulus membantu kita gitu ya, bekerja sama
sama-sama sukses, saling merangkul. Nah, oke. Kalaupun customer atau klien tuh bener-bener bantu kita banget ya. Ini apa nyempil? Kartu oracle, love oracle nyempil. Oke, yang kedua short note, pas masa lalu ya. Bisa jadi beberapa dari kalian hari ini tiba-tiba teringat masa lalu ya, beberapa hal kenangan masa lalu. Oke, boleh hanya diingat aja tapi nggak usah diratapi ya. Cuman kayaknya ada orang-orang dari masa lalu yang kembali hadir ya. Bisa energi mantan gebetan kah, atau teman lama, sahabat lama gitu ya, dari masa lalu tiba-tiba dihadirkan untukmu. Ya, masa lalu. Kalau gini, kalau percintaan ya, misalkan energi, kalau gebetan mungkin kan belum sempat jadian ya, mungkin ingin mencoba untuk menjalin hubungan lagi, oke. Tapi kalau untuk masa lalunya adalah mantan, coba pertimbangkan dan flashback dulu. Kamu review dulu kenapa putusnya atau selesainya. Apakah karena kesalahpahaman kecil, atau dia berselingkuh kah, atau dia tiba-tiba nggak ada sebab ghosting kamu. Nah, dari hal-hal yang terjadi di masa lalu itu coba dipikirkan ulang, gimana kalau dia mengulangi hal yang sama gitu. Sebab ada beberapa hal ya, perbuatan seseorang, tindakan seseorang itu adalah karakter ya, bukan hanya hilaf tapi karakter. Nah, itu ya. Terus ya mungkin dalam pekerjaan ya bisa jadi ada orang-orang yang pernah bekerja bareng kamu atau bekerja sama kamu atau pernah bertransaksi ya, akan kembali menghubungi ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Second house resource, rumah kedua. Ini dalam astrologi bicara tentang sumber daya ya. Jadi semua orang tuh diberi bakat, diberi karunia, skill ya, talent, sumber daya. Jadi nggak ada kak aku minder nggak bisa apa-apa, nggak ada. Ada hal-hal yang aku bisa, kalian nggak bisa. Sebaliknya kalian ahlinya gitu ya, kalian expert, aku sama sekali nggak bisa. Nah, dari sumber daya yang kita miliki, gunakan sebaik-baiknya ya, terutama dalam pekerjaan. Kalau bisa sih memang sesuai dengan skill kita ya, supaya kita kerja tuh juga enjoy, kerja tuh bahagia gitu, nggak tertekan ya. Terus juga apa yang kita miliki, skill, talent, sumber daya yang kita miliki bisa juga kita gunakan untuk membantu orang lain ya. Intinya mesti bangga dengan diri sendiri, mesti percaya diri ya, mesti percaya diri, bangga dengan diri sendiri, dan menggunakan sumber daya kita dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal baik ya. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Energi hari ini, yap, Two of Club, ada dead end. Beberapa dari kalian hari ini mungkin mengakhiri sesuatu ya, resign dari pekerjaan, atau mengakhiri kerjasama bisnis dengan seseorang, atau meninggalkan sebuah situasi, atau memutuskan hubungan, atau mungkin kamu mesti cut off orang-orang yang kamu anggap toxic ya. Nah, tapi ini juga bisa
berarti energi positif ya, dimana akhirnya kamu bisa menyelesaikan ya sesuatu hal yang selama ini ngegantung, apa tentang pekerjaan, tentang hubungan yang nggak jelas ya. Bisa juga menyelesaikan hutang piutang. Itu apa namanya, positifnya ya. Oke, kita lihat lagi ya. Ace of Hearts, satisfaction. Ada sebuah kebahagiaan dan kepuasan yang kamu dapatkan ya, misal tentang hubunganmu sama seseorang ya, kamu ngerasa bahagia karena kamu juga merasakan adanya kepuasan batin ya, karena dia sayang sama kamu, karena dia perhatian, karena dia effortnya ugal-ugalan, dia membahagiakan kamu dengan berbagai macam cara ya, love language-nya itu semua dia ini ya, dia kasih ke kamu. Nah, dalam pekerjaan juga ada sebuah kepuasan ya, dimana kamu bisa mengerjakan sesuatu atau mencapai target kamu. Oke. Kamu juga mendapatkan ini ya, apresiasi gitu dari orang-orang yang bekerja sama dengan kamu ya. Mau itu mungkin komplimen dari bos kamu, dari klien atau customer, atau sesama rekan kerja ya. Nah ya, di kehidupan sehari-hari juga sama ya, dimana orang-orang di sekitarmu merasakan banyak kebaikan kamu ya. Oke. Five of Spades, quarrel. Mungkin akan ada halangan atau hambatan hari ini ketika kamu melakukan sesuatu atau aktivitas. Nah, yang di jalan hati-hati, bisa aja kena tilang. Ini semacam kayak punishment gitu loh. Hati-hati, bisa aja kamu kena tilang. Atau kalau kerja yang teliti, jangan teledor ya, bisa jadi nanti ada kesalahan ya, mungkin kamu malah kena sanksi ya, atau malah mengganti gitu, terutama yang berhubungan dengan duit-duit itu ya. Oke. Terus dalam percintaan ya, kayaknya beberapa dari kalian yang sedang sedikit berkonflik ya. Jadi misalkan nih pasanganmu bikin kesalahan ya, kamu kayak ngasih punishment ke dia gitu loh. Apa kamu marahin dia, atau kamu sengaja diemin dia buat ngasih hukuman gitu ya. Atau sebaliknya, pasangan kamu yang marah sama kamu terus kayak sengaja ngediemin kamu atau marahin kamu gitu ya, karena kamu mungkin yang bikin salah. Nah, terus Five of Spades ini juga bicara tentang karma ya. Tapi jangan overthinking dulu ya. Setiap orang tuh pasti pernah menanam karma, pasti punya karma. Jadi kalau misalkan nih kamu ada mengalami sesuatu hal yang kurang mengenakan gitu ya, coba diingat lagi, apakah kamu pernah melakukan hal yang sama gitu. Nah, bisa jadi itu adalah bagian dari pembayaran karma ya. Nggak apa-apa ya, sama kayak ketika kita punya hutang banyak numpuk gitu ya, kalau kita bisa cicil sedikit demi sedikit, lama-lama lunas ya, kita kan lega gitu loh. Oke. Atau ini sebaliknya ya, mungkin seseorang yang pernah memanipulasi gitu ya, pernah menyakiti, mengecewakan, mengkhianati, bahkan memanfaatkan ya. Hari ini ya bisa jadi dia akan membayar karmanya ya. Tapi jangan lupa juga bisa berlaku ke diri kita. Jadi ini bukan kayak menjadikan jadi apa ya, kamu paranoid atau overthinking, enggak. Justru ini karma itu mengingatkan kita, oke, yang lama-lama mungkin kita belum paham tentang spiritual, mungkin kita belum dewasa, mungkin kita apa ya, masih dalam banyak energi negatif gitu kan. Tapi ketika kita beranjak dewasa, kita lebih spiritual, kita jadi ingat, oh kalau aku berbuat mungkin memakan hak orang lain, merebut milik orang lain, suatu saat aku juga akan
mendapatkan karma hal yang sama gitu. Jadi otomatis kita mau bertindak sesuka hati itu kita jadi mikir ya, ketika kita semakin mengerti tentang spiritual. Oke, jadi justru itu sebagai pengingat ya. Six of Heart. Nah, ini sinkron dengan pesan ini tadi apa ya, yang kedua, short note atau pas ya, tentang energi orang masa lalu yang kembali dihadirkan untuk kamu ya. Energi ini kan general ya, jadi masa lalu bisa tentang percintaan, bisa pekerjaan, bisa juga ini kerabat atau saudara jauh kamu ya. Kemudian kamu yang sedang dalam kesulitan ya akan mendapatkan bantuan gitu ya. Semesta memberikan bantuan lewat mungkin tangan siapa gitu ya. Teman kamu kah, bos kamu, saudara, keluarga, atau mungkin pasangan kamu ya. Ada rekonsiliasi. Jadi buat kalian yang memang lagi berkonflik ya, ada rekonsiliasi itu berbaikan ya, berbaikan dengan siapapun ya. Terus ya ada momen-momen romantis ya hari ini antara kamu dengan someone, pasanganmu, mungkin gebetan kamu atau yang lagi deket sama kamu ya. Wow, Ten of Happiness, ada kebahagiaan yang sempurna ya. Seseorang membuat kamu sangat happy dengan segala effortnya. Nah ini jadi ya sinkron dengan pesan beloved tadi ya. Ada pencapaian target, goal kamu tercapai, bahkan kamu mendapatkan reward, bonus ya. Ada hubungan, ada keromantisan, bahkan seseorang akan lebih serius lagi dengan kamu ya. Oke, kita lanjut. Apa pesan semesta untuk percintaanmu hari ini? Ya. Pesannya adalah, if you could do anything, what would it be? The answer dwell in your heart, not in your mind. For the heart is the gateway of the soul. Jadi jika kamu bisa melakukan apapun atau kamu ingin melakukan sesuatu gitu ya, kamu bingung apa ya yang mesti aku lakukan, jawabannya itu udah ada dalam lubuk hatimu. Makanya dari pesan healingnya kan, kamu yang dalam kebimbangan disarankan untuk meditasi ya, karena ketika kamu hening kamu akan bisa mendengarkan suara hatimu dengan jernih ya. Jadi jawaban itu ada dalam hatimu, bukan pikiran atau egomu, karena hati adalah pintu gerbang dari jiwa. Oke, kita lanjut untuk angel message atau angel guidance hari ini. Ya, do the work, take action, lakukan. Jadi bekerjalah hari ini, lakukan sesuatu ya. Intinya sih jangan mager. Jadi kalau kamu punya ide, punya gagasan ya kamu kerjakan gitu loh. Kamu punya tugas, kerjakan. Jangan sampai nanti malah numpuk-numpuk gitu ya. Kamu punya rencana, jalankan ya. Intinya ketika kita melakukan sesuatu pasti nanti ada hasil. Tapi kalau kita hanya mikir tanpa melakukan sesuatu hal, ya jelas nggak ada hasil gitu. Nah masalah hasilnya itu sukses atau enggak, urusan belakangan. Yang penting kerjakan aja dulu ya. Pasti sukses. Hanya saja setiap orang ini ya apa namanya, hokinya itu di waktu-waktu yang nggak sama gitu. Ada yang kamu usaha sekali langsung jadi ya. Ada yang mesti berkali-kali baru jadi. Yang berkali-kali itu bukan karena gagal, keberhasilan yang tertunda supaya kamu tahu bagaimana cara memperbaikinya.
ya. Oke, yang terakhir ini bisa sebagai pesan, ini bisa sebagai afirmasi, bisa juga sebagai inspirasimu hari ini ya. Oke. Transformation. Part of my transformation might be uncomfortable, but I have the power to go through this. Jadi ini buat kamu yang saat ini sedang dalam fase kebangkitan spiritual ya, atau spiritual awakening. Kalian pasti udah nggak asing dengan istilah itu, atau transformasi ya, transformation, dimana ada perubahan besar-besaran yang terjadi dalam hidupmu. Biasanya kamu akan mengalami hal-hal yang menyakitkan, mengecewakan, ya udahlah pokoknya udah benar-benar bikin stres atau depresi. Nah, bisa ini dalam percintaan ya, mungkin bisnis, dalam pekerjaan, keluarga. Nah, ini kamu bisa afirmasi, bagian dari kebangkitan spiritual yang aku alami ya, mungkin memang nggak nyaman, beberapa hal membuat tidak nyaman, tetapi aku punya kekuatan untuk melalui ini semua ya. Dan kebangkitan spiritual atau transformasi ini untuk tujuannya baik ya. Jadi ketika kita banyak mendapatkan kekecewaan atau kepedihan, akhirnya kita ingat pada Sang Pencipta. Nah, di situ ya ada beberapa hal yang akhirnya mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Terus terkadang juga kita yang lupa akan keluarga, akhirnya kembali kepada keluarga. Terus juga bisa, ini adalah bagian dari pembersihan karma-karma kita, ya kan? Ya ibarat awalnya ulat ya, terus kita tuh mau dijadiin kupu-kupu. Nah, dalam prosesnya itu menyakitkan. Nah, itu loh. Tapi setelah kamu bisa melewati ya sebuah kebangkitan spiritual ya, maka kamu menjadi seseorang yang baru, seperti kupu-kupu yang lebih indah gitu. Jadi kayak kamu akan dengan kesedihan, masalah, kepedihan gitu kan ya, kekecewaan, di situ akhirnya kamu akan berpikir apa yang harus aku lakukan ya. Kamu akan berpikir untuk berubah gitu loh. Nah ya, sama halnya dari ulat ya, waktu jadi kepompong itu sesuatu hal yang menyakitkan sampai akhirnya terbang menjadi kupu-kupu yang indah. Nah itulah ya proses kebangkitan spiritual atau transformasi. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you, bye bye.